пацанам считать потери. Сунули, погибать на сцене. Снова один приколец без тени. Стали валим, поцелуй на шее. Эй, эй, капитан план, трап назад. Черный каскад, вижу твой взгляд. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, sekolah SMK Negeri 2 Teluk Keramat, kelas 12 TKJ A. Perkenalkan, nama saya Minardi, sekolah SMK Negeri 2 Teluk Keramat, kelas 12 TKJ A. Perkenalkan, nama saya Biza, sekolah SMK Negeri 2 Teluk Keramat, kelas 12 TKJA. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Samsudin, sekolah SMK Negeri 2 Teluk Keramat, kelas 12 TKJA. Perkenalkan, nama saya Nina Febriana, sekolah di SMK Negeri 2 Teluk Keramat, kelas 12 TKJA. Berikut merupakan profil PT Telkom Sambas beserta struktur organisasinya. Praktek kerja lapangan atau PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian lagi diberikan di dunia usaha atau industri. Tujuan PKL: 1. Untuk memperkenalkan siswa dalam dunia kerja. 2. Untuk meningkatkan mutu kerja siswa. 3. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas kerja siswa. 4. Untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa. 5. Untuk meningkatkan sikap profesional dalam bekerja kepada siswa. Pada hakikatnya, suatu kegiatan dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Adapun manfaat yang diperoleh dalam praktik kerja lapangan: 1. Menambahkan dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan. 3. Menambah pengalaman siswa agar tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Visi dan misi Telkom Sambas. Visi: menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misi: mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sejarah tentang PT Telkom Sambas. Telkom Sambas dibangun pada tahun 1982. Kantor Telkom Sambas melayani berbagai keperluan pelanggan terkait jaringan telekomunikasi seperti pengajuan jaringan internet Telkom IndiHome, Speedy, jaringan TV, dan pemasangan jaringan telepon. PT Telkom Sambas juga menerima aduan atau keluhan jika ada kendala pada jaringan Telkom pelanggan. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan kami selama PKL di bidang customer server. Yang pertama, mengupdate data pelanggan. Yang kedua, melakukan data ONT dan STB. Yang ketiga, merekap data QC pasang baru atau PSB. Yang keempat, jaga mesin antrian. Menjaga mesin antrian ini merupakan salah satu tugas kami selama PKL, yaitu dengan mendata nomor handphone dan nomor internet pelanggan yang bersangkutan. Dengan begitu, pelanggan baru bisa mendapatkan nomor antrian. Kemudian melakukan pengolahan data pelanggan, menginput data jaringan Telkom, kemudian menginput atau mengupgrade data pelanggan. Ini juga termasuk salah satu tugas kami yang mana biasanya pelanggan ingin mengupgrade paket, downgrade paket, cabut layanan atau berhenti berlangganan. Dan
Kami memasukkan data pelanggan yang bersangkutan lalu dibuat sebuah berkas digital sebagai bukti untuk diteruskan ke pusat. Kemudian CS gangguan atau customer server gangguan. Sebagai customer server gangguan, kami bertugas melayani pelanggan yang mengalami keluhan gangguan pada internet mereka. Kami melakukan pendataan kepada pelanggan yang bersangkutan. Kemudian melakukan request material dan yang terakhir melakukan pengecapan struktur pembayaran. Untuk selanjutnya bidang teknisi. Selama PKL di dalam bidang teknisi yang kami lakukan adalah yang pertama mengecek ODP, kedua valid data, ketiga melakukan perbaikan gangguan di rumah pelanggan dan di ODP, keempat pemasangan WiFi, yang kelima pemasangan modem di rumah pelanggan, yang keenam mengecek ODC. Dasar teori. Penyambungan kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Alat dan bahan: 1. Fusion splicer, 2. Stripper, 3. Cleaver, 4. Optic power meter atau disingkat OPM, kelima visual, dan keenam kabel fiber optik. Langkah-langkah. 1. Kupas kulit kabel menggunakan stripper. Panjang kupasan disesuaikan dengan jenis penyambungan yang dipakai. 2. Ambil salah satu ujung serat optik, kemudian kupas pelindung serat optik tersebut. Dengan fiber stripper, panjang ujung serat optik yang dikupas kurang lebih 4 cm. 3. Bersihkan ujung serat optik tersebut, kemudian potong ujung serat optik tersebut dengan fiber clipper. 4. Bila penyambungan berhasil dengan baik, maka periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut. Batas maksimum redaman 0,2 dm. Bila hasil redaman melebihi batas, penyambungan dapat diulang kembali. Baik, saya akan menjelaskan jam kerja kami selama di kantor. Pada saat kami PKL di Telkom Sambas, jam kerja kami khususnya yang di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Yang mana pada shift pagi, jam kerja kami dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dan diselangi waktu istirahat selama 2 jam, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 2 sore. Sedangkan pada shift sore, jam kerja kami dari jam 2 sore sampai jam 3 sore. Tetapi khususnya hari Jumat, jam kerja kami pada shift pagi dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 siang. Dan khususnya hari Sabtu, jam kerja kami dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Khusus jam kerja kami di lapangan tidak menentu. Kadang kami turun pukul 10 pagi dan kadang kami turun ke lapangan pada sore hari. Dan jam pulangnya juga tidak tentu, kadang sore dan kadang sampai pukul 10 malam. Jadi kesimpulannya adalah, selama melakukan praktik kerja lapangan atau PKL, ada banyak hal baru yang kami dapatkan dan hal itu sangat berguna bagi kami. Kesimpulannya antara lain, 1. Pengalaman. Selama kurang lebih dari 3 bulan melakukan PKL, kami dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang berada di dalam satu perusahaan. 2. Dapat mengetahui bagaimana caranya bergelut di dunia kewirausahaan dan mendapatkan ilmu baru dari orang-orang di sekitar. 3. Selama PKL, kami dibimbing dengan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi oleh perusahaan. Jadi, dengan adanya kegiatan PKL ini, kami berharap agar dapat membawa hal-hal yang baru dan hal-hal yang positif ke dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat.
Dan dari kegiatan ini, kami mengharapkan ke depannya agar kegiatan PKL ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Sekian laporan PKL dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa, SMK hebat, SMK Negeri 2 Tukramat bisa, hebat.